Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat dalam meraih cita-cita. Oke anak-anak, bergabung lagi dengan saya Pak Rian Arya di kelas Inspirasi untuk mengikuti materi-materi pelajaran yang menarik. Oke anak-anak, sebelum kita mulai mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan membahas pelajaran PPKN untuk kelas 6. Kita lanjut saja, yaitu bab 4 KD 3.4 dan 4.4 tentang persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, kita lanjut. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan menandakan lahirnya bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadi ikrar bersatunya seluruh rakyat dalam naungan satu negara, yaitu Indonesia. A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan berarti bersatu dalam keberagaman. Persatuan dan kesatuan bangsa berarti bersatunya seluruh rakyat yang terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dilandasi oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Perbedaan ini bukanlah penghalang bagi bangsa Indonesia untuk bersatu. Persatuan dan kesatuan bangsa dimulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Lihat di situ ada contoh gambar-gambarnya ya. Oke, kita lanjut. 1. Persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Di dalam sebuah keluarga juga bisa terdapat perbedaan sifat, keinginan, serta kegemaran. Apapun perbedaan di dalam keluargamu, kamu dan anggota keluarga yang lain harus dapat saling menghargai. Menghargai perbedaan merupakan upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Contoh di sini ya, ada ayahnya bicara, "Anak-anak, kalian ingin berwisata kemana?" Bayu ingin ke Taman Safari ayah, sedangkan adiknya ingin ke Monas. Nah, perbedaan ini adalah hal yang wajar dalam satu keluarga. Gimana supaya kita bisa menghargai? Untuk apa? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di dalam keluarga kita. 2. Persatuan dan kesatuan di sekolah. Sikap saling menghormati dengan sesama teman dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Ya, ada contohnya nih. Made bercerita tentang makna hiasan kepala yang dipakainya kepada teman-temannya. Lani membantu merapikan hiasan kepala atau suntiang Fitri. Terus ada lagi contohnya, anak-anak bermain bersama di lapangan sekolah. Ya, di sini ada sikap kita saling menghargai dan menghormati antar teman. Kayak Lani, seperti Lani ya, membantu hiasan kepala yang namanya suntiang punya Fitri. Lalu ada Made yang bercerita di depan kelas pada teman-temannya tentang mana hiasan yang dipakainya. Dan ada di sini anak-anak bermain bersama di lapangan. Ada yang bermain sepak bola dan ada yang bermain lompat tali. Oke, kita lanjut. 3. Persatuan kesatuan di masyarakat. Sikap saling menghormati dengan sesama anggota masyarakat dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan, warga dari beragam suku bangsa berkumpul dan mengikuti lomba yang diadakan. Lihat, walaupun berbeda suku, mereka mengikuti lomba dengan sangat gembira
dan ceria tanpa ada rasa perbedaan yang ada. Nah, sikap saling menghormati sesama anggota masyarakat ini sangat penting. Harus dilakukan untuk apa? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat. Saling membantu dari masyarakat yang sudah sejahtera kepada masyarakat yang belum sejahtera merupakan upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan dalam masyarakat juga dapat terjalin dengan baik jika kita menghormati setiap pekerjaan. Setiap orang, apapun pekerjaannya, harus kita hormati. Tidak semua hal dapat kita lakukan sendiri, sehingga kita membutuhkan bantuan orang lain. 4. Persatuan dan kesatuan di negara. Pemerintah negara kita dilaksanakan oleh presiden dengan dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Ketika terjadi suatu masalah yang berkaitan dengan masa depan bangsa, presiden, wakil presiden, dan para menteri mengadakan rapat bersama. Ketika keamanan dan ketertiban negara terganggu, presiden bersama Panglima TNI dan Kepala Kepolisian mencari solusinya bersama-sama. Mereka juga berusaha menenangkan masyarakat dengan mengeluarkan pernyataan yang damai. Tujuannya apa? Untuk menjaga keutuhan negara kita. Tingginya semangat persatuan dan kesatuan bangsa akan menciptakan suasana kehidupan yang rukun dan damai. B. Landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Landasan ideologi. Landasan ideologi atau falsafah persatuan dan kesatuan bangsa adalah sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kedua, landasan konstitusional atau landasan persatuan dan kesatuan bangsa adalah UUD 1945 yang terdiri atas A. Alinea keempat, pembukaan UUD 1945 yang berbunyi Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Persatuan Indonesia. B. UUD 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. C. UUD 1945 pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 3. Landasan operasional. Landasan operasional atau dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan persatuan dan kesatuan bangsa adalah Ketetapan MPR nomor 4 /MPR /1999 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN. GBHN memuat betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencegah perpecahan bangsa. C. Pelaksanaan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Berikut sikap persatuan dan kesatuan yang sebaiknya kamu terapkan di lingkungan rumah dan sekitar. 1. Bekerja sama membersihkan rumah. 2. Membantu adik mengerjakan PR. 3. Saling menghormati antar anggota keluarga. 4. Menyapa tetangga saat berpapasan. 5. Gotong royong menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan. 2. Persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Berikut beberapa contoh sikap persatuan di lingkungan sekolah. A. Bermain dengan teman tanpa membedakan suku, bangsa, maupun agamanya. B. Mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati antar teman. Jadi ada si Bayu dengan Edo. Ayo kita makan Bayu. Maaf aku sedang berpuasa Edo. Maaf aku tidak tahu. Dan di sini ada sikap Edo menghargai Bayu yang sedang berpuasa dan Bayu pun tidak merasa singgung ya. Dia sama-sama saling menghargai dan menghormati antar teman. C. Mengikuti upacara bendera dengan tertib. Ya, digambar ya anak-anak sedang melaksanakan upacara bendera dengan tertib. D. Antusias mempelajari budaya daerah lain. Di sini ada contohnya pertunjukan wayang orang. E.
menghargai pendapat teman saat diskusi kelas. Nah, walaupun ada perbedaan pada saat diskusi kelas, kita harus menghargai. Jangan kita mempunyai ego yang sangat tinggi, ingin menang sendiri, tidak boleh. Ego kita harus kita kurangi dan harus kita menghargai pendapat yang berbeda. Kalau kita bisa menghargai pendapat teman yang lain, kita pun juga akan dihargai oleh teman yang lain. Dengan sikap seperti ini, pasti sikap persatuan dan rasa persatuan akan terjaga. Penerapan sikap persatuan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut. Manfaatnya yang pertama, mencegah timbulnya perselisihan dan permusuhan. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleran antar teman. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. 3. Persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Contoh sikap persatuan yang sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar warga masyarakat. Yang kedua, mengembangkan perasaan sebagai bangsa yang satu meskipun memiliki suku, budaya, atau agama yang berbeda. Yang ketiga, ikut melestarikan budaya daerah lain sebagai upaya melestarikan warisan bangsa dan memperkuat budaya nasional. Yang keempat, mengembangkan rasa toleransi antar warga. Dan yang kelima, menghargai dan mendukung pemimpin negara meskipun bukan tokoh yang kita pilih. Oke, anak-anak, selesai materi kita. Oke anak-anak, demikian tadi materi pembahasan pelajaran kita. Semoga menambah ilmu pengetahuan kalian, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa jika video Bapak ini bermanfaat, di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.